Kemudian berikutnya soal nomor 6. Di sini ada soal cerita berkaitan dengan pekerjaan. Jadi ada pekerjaan oleh 20 pekerja dalam waktu 15 minggu. Jika proyek tersebut harus selesaikan dalam waktu 12 minggu, maka pekerja yang harus ditambahkan ada berapa? Sekarang kalau ada soal dalam bentuk perbandingan seperti ini, maka anak-anak buatlah tabel sederhana. Kita buat tabel sederhana. Seperti ini. Kemudian ini adalah orang. Kemudian ini hari atau waktu. Nah, kemudian kita tuangkan di situ ada 20 orang dalam waktu 15 minggu. Kemudian di situ jika ada 12 minggu pekerjaan harus selesai, maka di sini pekerjaannya berapa gitu. Jadi yang kita cari yang di sini pekerjaannya berapa dulu. Nah, sekarang langkah yang utama yang harus anak-anak cermati, ada sebuah pekerjaan di situ waktunya dipercepat, selesai atau waktunya berkurang, harus selesai lebih cepat, 12 minggu gitu. Maka di sini kalau ada sebuah pekerjaan yang pekerjaannya itu harus selesai cepat, maka di situ pekerjaannya di sini otomatis ditambah atau dikurang. Jadi kalau pengen ada suatu pekerjaan pengen cepat selesai, maka otomatis yang bekerja ini harus ditambah. Nah, ini ada dua tabel, ada kolom kiri dan kanan, beda kondisinya. Yang sini berkurang, yang sini bertambah. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang cara menyelesaikannya bagaimana? Kalau ada soal kondisi yang macam ini, maka kalikanlah sebaris. Jadi ini untuk memudahkan saja. Artinya apa? Berarti 20 kali 15 sama dengan berapa kali 12. Jadi 20 kali 15 sama dengan berapa kali 12. Atau lebih mudahnya, berapanya itu boleh langsung dicari begini. 20 dikali 15 per 12. Seperti ini boleh. Nah, langkah berikutnya, kalau ada bentuk perkalian yang mau dibagi, lebih baik kita sederhanakan dulu. Ini dibagi 3, 12 dan 15, maka ini 5. 12 dibagi 3, 4. Nah, 4 ini dengan 20, ini 5. Maka di situ 25. Nah, 25 di sini. Maka di sini jika ingin selesai 12 minggu, maka pekerjaannya ada 25. Maka yang ditanyakan tambahannya berapa? Maka di sini tambahan pekerja atau tambahannya bisa dicari adalah 25 dikurangi semula. Pakai tambahnya ada 5 orang. Nah, ini jawabannya adalah B. Jadi sekali lagi, kalau ada soal-soal cerita semacam ini, buatlah tabel sederhana. Ada kolom orang atau pekerja, ada kolom waktu atau minggu. Kemudian cantumkan bilangan-bilangan 20 orang selesai 15 minggu. Kalau pengen 12 minggu selesai atau lebih cepat, maka waktunya berkurang. Ternyata yang bekerja harus bertambah banyak, maka ini bertambah. Kemudian kalau ada kondisi yang berbeda, bertambah, berkurang atau min plus, ini adalah namanya perbandingan berbalik, maka menyelesaikannya kalikan sebaris. Kemudian 20 kali 15 berapa kali 12? Atau berapa itu 20 kali 15 per 12? Jawabannya 5 orang. Itu yang nomor 6. Sekarang yang soal nomor 7. Ini ada sama hampir setipe, tapi di sini berkaitannya dengan pasang sepatu dengan hari. Maka sama, buatlah tabel. Nah, ini barang atau sepatu boleh silakan. Ini waktu. Sama seperti tadi. Ada 18 sepatu. Selesai dalam pekerjaan itu dikerjakan selama 15 hari. Nah, ternyata di situ sepatunya bertambah banyak. Itu ya. Maka sepatunya sini bertambah. Maka ada barangnya 18, selesai 15 hari. Ternyata yang dikerjakan tambah banyak, artinya barangnya banyak. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya juga bertambah banyak. Nah, kalau ada kondisi yang sama, ini bertambah atau berkurang, maka menyelesaikannya kalikanlah dengan silang. Maka misalkan ini XO berarti
18 kali X sama dengan 24 kali 15. Atau boleh dibuat seperti ini. Berarti 24 dikali 15 dibagi 18. Kemudian langkah berikutnya, jangan dikali. Kalau ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Oh, ini 18 dengan 15, ini dibagi 3, berarti ini 5. Dibagi ini 6. Kemudian 6 dengan 24, ini kan bisa 4. Oh, berarti jawabannya 20. Oh, ternyata di sini 20 minggu. Maka jawabannya A. Nah, ini tadi hampir setipe dengan nomor 6, tapi yang nomor 7 ini bertambah, ini bertambah. Ini namanya perbandingan senilai. Kalau tadi ini bertambah berkurang namanya perbandingan berbalik nilai. Kalau senilai kalikan silang, jadi dikalikan silang. Nah, ini nomor 7. Sekarang soal yang berikutnya nomor 8. Pada acara kerja bakti kebersihan kelas dan lingkungan sebanyak 18 anak membawa sapu. Jadi dibuat aja sini sapu itu oleh 18 anak. Kemudian yang membawa kain, misalkan kain itu saya singkat K, itu ada 24. Yang membawa barang peralatan lain, misalkan L saya singkat itu ada 5. Ternyata di situ siswa, orang gitu, orangnya seluruhnya ada 34. Pertanyaannya adalah yang membawa kain lap dan sapu ada berapa? Ini adalah himpunan berkaitan dengan himpunan, yaitu diagram Venn. Kita langkahnya buat diagram Venn. Kita buat diagram Venn seperti ini. Nah, di sini ini adalah di kelas misalkan anaknya ada 34. Misalkan gitu. Kemudian kita buat himpunan. Nah, anak-anak kan masih ingat ini waktu di pelajaran di kelas 7. Ini adalah yang membawa sapu, ini kelompok yang membawa kain. Berarti yang lainnya, berarti di luar ini ada 5. Nah, sekarang gitu. Jadi di kelas itu ada 34 anak. Sedangkan yang 5 anak tidak membawa sapu dan kain lap, berarti di luar ini. Sehingga yang ada di lingkungan atau di kelompok sapu maupun kain lap di sini tinggal berapa? Yaitu berarti 34 dikurangi 5. Karena sudah ada 5 anak yang tidak membawa atau membawa barang lain, berarti 29. Maka kelompok yang membawa sapu ataupun kain lap di sini tinggal 29 orang. Jadi itu. Nah, sekarang tetapi di sini ada kondisi tadi yang membawa sapu, membawa kain lap itu, maka ini kita jumlahkan. Nah, ternyata jumlahnya ada 42 anak. Padahal kenyataannya harusnya hanya 29 anak. Maka ini ada selisih. Maka langkah berikutnya 42 dikurangi 29. Berarti ada 13 anak. Nah, berarti ini artinya 13 anak ini berarti yang berada di sini. Jadi anak-anak harus paham kalimat ini adalah yang membawa sapu. Ini adalah yang membawa kain lap. Sedangkan perpotongannya ini adalah berarti anak yang membawa sapu dan membawa kain lap. Jadi di sini ada jawabannya C. Kemudian yang di sini apa? Yang di sini artinya hanya. Jadi yang di tengah ini dan karena membawa keduanya, yang di sini yang hanya membawa sapu. Maka yang membawa sapu berapa? Sisanya ada 18 seluruhnya dikurangi 13. Maka di sini 5. Yang membawa kain lap berapa? 24. 24 dikurangi 13, maka sisanya itu ada 11. Jadi yang membawa hanya sapu 5, yang membawa hanya kain lap 11, yang membawa sapu dan kain lap 13, di sini yang tidak membawa sapu ataupun kain lap atau peralatan lain 5. Nah, ini. Jadi ini adalah soal himpunan namanya menggunakan diagram Venn. Jadi anak-anak nanti kalau ada soal-soal semacam ini berarti ini adalah soal berkaitan dengan himpunan. Karena harus pandai atau bisa membaca diagram Venn. Nah, ini yang nomor 8. Sekarang yang nomor 9. Nomor 9 berkaitan dengan pertidaksamaan linier.
yang melibatkan bilangan pecahan. Ini adalah soal kelas 7. Kita tulis dulu. Atau kalau tidak, kurung itu artinya tanda kali. Berarti ini dikali. 2 kali 2/5 kali 2x. 2/5 kali 5. Sepertiga kali itu sepertiga kali 2. Kita jabarkan. 2/5 kali 2x berarti hasilnya 4x per 5. Ditambah, karena ditambah 2/5 kali 5 berarti kan jawabannya 2. Lebih besar dari sepertiga kali 4, maka muncul 4/3 x. Sepertiga kali min 2 berarti min 2/3. Nah, sekarang di sini ini adalah bentuk pertidaksamaan yang melibatkan bilangan pecahan. Kalau anak-anak terampil dengan bilangan pecahan, silahkan dilanjutkan. Tetapi kalau anak-anak merasa ribet dengan bilangan pecahan, jadikanlah bilangan bulat. Caranya adalah kalikanlah kedua ruas. Jadi semuanya. Dengan apa? Dengan KPK penyebut yang ada. Ini 5 sama 3, KPK-nya 15. Maka langkah berikutnya apa? Ya udah, berarti 4/5 X kali 15 atau 15 dibagi 5 kali 3 berarti 12 X ditambah 2 kali 15 30. Lebih besar tetap 4/3 kali 15 atau 15 dibagi 3 5 kali 4 20 X. Yang terakhir ini men 2/3 kali 15 dibagi 3 5 berarti ini 10. Nah, ini adalah pertidaksamanya. Sekarang suku-sukunya sudah menjadi bulat. Langkah berikutnya, di suku di sini ada suku yang sejenis, suku yang ada hurufnya kita jadikan satu di ruas yang beda, di ruas kiri. Maka ini 12 X. Ini kan positif, digeser kan jadi negatif. Ini pelajaran kelas 7. Lebih besar dari negatif 10x plus dipindah ruas jadi min 30. Berarti di sini 12 dikurangi 20 berarti min 8x dibagi lebih besar dari negatif 40. Nah, sekarang di sini kan harus x berarti. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya diperhatikan min 8x itu kan artinya min 8 kali x, maka langkah berikutnya berarti min 40 dibagi min 8. Nah, sekarang anak-anak harus jeli, harus mengingat aturan waktu belajar pertidaksamaan di kelas 7. Jika ada pertidaksamaan, dikali atau dibagi bilangan negatif, maka pertidaksamaan itu dibalik. Jadi karena ini dibagi min 8, atau kalau paling gampang, ingatnya koefisien dari X ini negatif, maka langsung saja dibalik. Sehingga di situ kalau begitu, X itu lebih kecil dari 5. Nah, langkah berikutnya harus bagaimana? Kalau mau mudah, buat aja garis bilangan. 5-nya taruh di sini. Kemudian di situ, ini X-nya lebih kecil, maka arahnya ke kiri. Oh, berarti 4, 3, 2, dan seterusnya. Maka di situ jawabannya D. Ini yang soal nomor 9. Jadi ini pertidaksamaan linear. Sekali hati-hati kalau pertidaksamaan jika dibagi atau dikali bilangan negatif, hati-hati pertidaksamaannya berubah atau dibalik. Nah, ini soal nomor 9. Sekarang soal nomor 10. Untuk yang soal nomor 10 sama, cuma ini adalah bilangan bulat, jadi lebih sederhana. Maka ini seperti tadi, ini kita jabarkan, kita kalikan. 2, 3 kali 4x, 3 kali 6. 2 kali 3x, 2 kali itu. Kita jabarkan. Maka muncul hasilnya 12x. Ditambah 3 kali 6, 18. Sama dengan 2 kali 3x, berarti 6x. Dikurangi 2 kali negatif 6, berarti 12. Ditambah 18. Karena di situ ada ditambah 18. Maka sama seperti tadi. Berarti dikelompokkan yang ada huruf X-nya. Berarti ini 12X dikurangi 6X. Karena ini positif sama dengan, ini tulis dulu, min 12 ditambah 18. Ini pindah ke ruas kiri, maka min 18. Maka ini jelas hasilnya 0. Maka tinggal 12 dikurangi 6.
yaitu 6X. Maka di situ sama dengan langkah berikutnya min 12 ditambah min 12 ditambah 8 berapa? Yaitu hasilnya adalah 6. Hasilnya adalah berapa? 6 ya. 18 0 jadi ini 6. Maka X sama dengan hasilnya 6X sama dengan 6, hasilnya berarti 6 dibagi 6. Berarti hasilnya 1. Sebentar kita ulang ya. 3 kali 4 itu 23X dan 12, betul. Plus 18 berarti 12X dikurangi 6X min 12X, ini udah betul. Kemudian ini 0, jelas, min 12, 12 min 6, 1. Ada yang salah enggak anak-anak? Sebentar. 3 kali 4, 12, 3 kali 6, 18, 2 dikali 3, 6, 2 dikali min 6, min 12 ditambah 18, berarti 12 dikurangi 6, X sama dengan ya 6X, betul. Ditambah 5, berarti X-nya adalah, ada yang keliru enggak ini? Jadi X, berarti pertanyaannya X ditambah 5 sama dengan berarti 1 ditambah 5, berarti nilainya 6. Tapi kok di sini enggak ada jawaban, ada yang salah mungkin. 3 kali 4X, 2 kali 3X, 2 dikali negatif 6, negatif 12, ditambah 18. Betul. Oh maaf anak-anak, ada yang keliru ya. Ada yang keliru, sekali lagi maaf, ada yang keliru saya. Kita hapus ini. Oke, ada yang keliru, mohon maaf. Nah untuk yang ini tolong sekali lagi, saya ada yang keliru sedikit. Oke, 12X dikurangi 6 min 6X, maaf. Tadi karena ini sudah 0, berarti tetap min 12. Berarti X sama dengan min 12 dibagi 6. Berarti hasilnya negatif 2. Maka X ditambah 5 itu hasilnya berarti min 2 ditambah 5. Berarti hasilnya 3. Nah berarti hasilnya jawabannya D. Jadi sekali lagi mohon maaf tadi ada yang keliru karena ini min plus 18 dikurangi 18 sudah 0, tetap tadi saya jumlahkan. Jadi ini, jadi untuk persamaan linear hampir sama dengan pertidaksamaan linear. Kalau anak-anak terampil dengan bilangan pecahan silakan, tetapi kalau ribet jadikan bilangan bulat. Tetapi di bilangan yang pertidaksamaan tadi hati-hati kalau dibagi atau dikali bilangan negatif tandanya berubah. Nah ini pembahas soal nomor 6 sampai nomor 10. Nanti kita lanjutkan pembahasan soal nomor 11 sampai nomor 15.